Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu Ani dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, materi kita masih di bab 3 mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Materi sebelumnya kita membahas kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan siswa mampu menjelaskan kegiatan produksi. Yang kedua, mampu menjelaskan kegiatan distribusi. Yang ketiga, mampu menjelaskan kegiatan konsumsi. Baiklah, kita mulai pembahasan kegiatan ekonomi. Seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa manusia itu sebagai makhluk ekonomi. Mengapa? Karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan untuk dapat mencapai kesejahteraannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Kita masuk ke pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu memperoleh barang dan jasa. Kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, yang pertama, kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai barang atau jasa. Contohnya, ibu mengolah nasi menjadi nasi goreng. Contoh lain kegiatan produksi, misalnya petani mengolah sawah, menghasilkan padi atau beras. Contoh lain kegiatan produksi, misalnya industri garmen mengolah kain menjadi baju. Nah, dari contoh-contoh kegiatan produksi tadi, coba lihat gambar ini. Jadi kegunaan kain akan bertambah apabila dibuat baju. Jadi, kegiatan produksi selain menghasilkan barang atau jasa, juga menambah nilai suatu barang. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Nah, setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda-beda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari pertama, nilai guna bentuk, yang kedua, nilai guna tempat, yang ketiga, nilai guna waktu, dan yang keempat, nilai guna kepemilikan. Nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Jadi, harga dan manfaat tahu dan tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai karena sudah diolah dan berubah bentuk. Yang kedua, nilai guna tempat, yaitu nilai suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan suatu tempat. Contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Pasti harganya lebih tinggi dibandingkan dia masih di tempat penambangan pasir. Yang ketiga, nilai guna waktu, yaitu nilai suatu barang akan bertambah apabila barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contoh, payung akan berguna apabila digunakan pada saat hujan atau panas. Yang keempat, nilai guna kepemilikan, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila
barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika sepatu tersebut dibeli seseorang kemudian dipakainya. Bisa dipakai buat lari, jalan-jalan, dan aktivitas lainnya. Contoh lain, sepeda motor di showroom belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika sepeda motor tersebut dibeli seseorang kemudian dipakainya untuk aktivitas sehari-hari sebagai transportasi, untuk jalan-jalan, dan aktivitas lainnya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang dan jasa atau menambah nilai kegunaan barang dan jasa disebut dengan produsen. Tujuan produsen menghasilkan barang yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperoleh keuntungan. Yang ketiga, menjaga kontinuitas barang dan jasa. Untuk menunjang kegiatan produksi, diperlukan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi dua, ada faktor produksi asli dan ada faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari faktor modal dan faktor kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang termasuk faktor produksi alam, yang pertama, tanah. Manusia dapat menggunakan tanah untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat usaha, dan sebagainya. Yang kedua, hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu yang digunakan untuk produksi mebel, kayu lapis, perabot rumah tangga, dan sebagainya. Faktor produksi alam yang ketiga ada barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, tembaga, timah, nikel, batu bara, dan gas alam. Faktor produksi alam yang keempat ada air. Air dapat digunakan untuk pengairan atau bahan baku produksi lainnya. Yang kedua, ada faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Kelompok tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya, dokter, bidan, akuntan, guru, dan konsultan. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, seperti montir, sopir, dan penjahit. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang ketiga, ada faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh, modal gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.
Yang keempat, ada faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya kita membahas kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain pengertian tersebut, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Perhatikan gambar berikut ini. Contoh kegiatan distribusi mobil mengangkut semen dari pabrik ke konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut. Pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate, pedagang bakso, pedagang di pasar, warung, toko, dan lain-lain. Cara kedua, ada distribusi semi langsung. Adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Contoh lain, penjualan sepeda motor melalui showroom yang masih satu perusahaan dengan pabrik tersebut. Cara yang ketiga, ada distribusi tidak langsung. Adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan ekonomi yang ketiga, ada kegiatan konsumsi. Adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya antara lain buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil, dan lain-lain. Barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Lembaga atau perorangan yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.